Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Rustam. Saya akan menjelaskan tentang asumsi yang mendasari pelaporan keuangan. Nah, di sini ada dua macam, yaitu akrual dan kelangsungan usaha. Akrual, pengaruh transaksi diakui pada saat kejadian, pada saat kas atau setara kas diterima. Kemudian kelangsungan usaha, perusahaan diasumsikan tidak bermaksud untuk berkeinginan melikuidasi atau mengurangi secara material skala usaha. Nah, yang pertama kita akan masuk di akrual. Nah, akrual adalah pendapatan yang diperoleh atau biaya yang dikeluarkan yang mempengaruhi laba bersih atau perusahaan pada laporan laba rugi meskipun kas yang terkait dengan transaksi tersebut belum berpindah tangan. Nah, akrual juga mempengaruhi neraca karena melibatkan aset dan kewajiban non-tunai. Kemudian, misalnya jika suatu perusahaan telah memberikan suatu jasa kepada pelanggan tetapi belum menerima pembayaran, pendapatan dari jasa tersebut akan dicatat sebagai akrual dalam laporan keuangan perusahaan. Hal ini memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan secara akurat mencerminkan posisi keuangan sebenarnya meskipun perusahaan belum menerima pembayaran untuk semua jasa yang diberikan. Nah, akun akrual mencakup antara lain utang usaha, piutang, kewajiban pajak yang masih harus dibayar, dan bunga yang masih harus dibayar yang diperoleh atau dibayarkan. Nah, ada poin penting akrual. Yang pertama adalah akrual diperlukan untuk setiap pendapatan yang diperoleh atau pengeluaran yang terjadi yang mana uang tunai belum ditukarkan. Kedua, akrual meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan dengan menambahkan informasi berguna tentang kredit jangka pendek yang diberikan kepada pelanggan dan kewajiban mendatang kepada pemberian pinjaman. Nah, kemudian yang ketiga, akrual dan penangguhan adalah dasar metode akuntansi akrual. Kemudian keempat, ini adalah metode akuntansi yang disukai menurut GAAP. Nah, yang kelima, akrual dibuat dengan menyesuaikan entry jurnal pada akhir setiap periode akuntansi. Kemudian, metode akrual akuntansi. Nah, metode ini metode akrual akuntansi. Akrual dan penangguhan adalah dasar dari metode akuntansi akrual. Metode yang disukai menurut prinsip akuntansi yang berlaku umum atau GAAP. Nah, kemudian dengan menggunakan metode akrual, seorang akuntan melakukan penyesuaian terhadap pendapatan yang telah diperoleh namun belum dicatat dalam buku besar dan biaya-biaya yang telah terjadi namun belum dicatat. Kemudian, akrual dibuat melalui entry jurnal penyesuaian pada akhir setiap periode akuntansi. Nah, penjelasan yang kelima adalah tujuan akrual. Nah, tujuan dari akrual adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan secara akurat mencerminkan posisi keuangan sebenarnya. Hal ini penting karena laporan keuangan digunakan oleh berbagai pemangku kepentingan termasuk investor, kreditor, dan regulator untuk mengevaluasi kesehatan keuangan dan kinerja suatu perusahaan. Nah, kemudian garis bawahnya adalah akrual berdampak pada keuntungan perusahaan meskipun uang tunai belum berpindah tangan. Metode akuntansi akrual adalah metode yang disukai menurut GAAP dan melibatkan penyesuaian atas pendapatan yang telah diperoleh tetapi belum dicatat dan biaya yang telah terjadi tapi belum dicatat dengan membuat entry jurnal penyesuaian di akhir tahun. Periode akuntansi akrual penting karena membantu memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan secara akurat mencerminkan posisi keuangan sebenarnya. Nah, kemudian kita masuk di penjelasan kelangsungan usaha atau going concern adalah prinsip dasar dalam penyusunan laporan keuangan. Selain itu, kelangsungan usaha adalah di mana entitas perusahaan biasanya dilihat sebagai berkelanjutan dalam bisnis di masa mendatang. Kemudian ada poin pentingnya, yaitu konsep kelangsungan usaha merupakan salah satu prinsip dasar akuntansi yang menunjukkan bahwa laporan akuntansi disusun sedemikian rupa sehingga perusahaan tidak dapat bangkrut
dilikuidasi di masa mendatang, yaitu umumnya selama 12 bulan. Kemudian yang kedua, ciri bisnis utama adalah kemampuan dan integritas manajemen. Yang ketiga, pandangan masa depan bisnis dan kemampuan operasional yang akurat diperlukan untuk kelangsungan hidup perusahaan yang tetap menghasilkan keuntungan dalam jangka panjang. Yang keempat atau yang terakhir, resesi ekonomi sangat penting karena mengevaluasi efisiensi manajemen ketika perusahaan-perusahaan besar tidak dapat menciptakan keuntungan. 9. Makna akuntansi. Konsep kelangsungan usaha mengungkapkan integritas keuangan sebenarnya dari suatu organisasi. Kemudian sesuai dengan konsep dan ketidakmampuan organisasi bisnis untuk membayar kewajibannya meskipun ada restrukturisasi yang memadai. Yang keempat, laporan yang telah diaudit dengan laporan keuangan lengkap diterbitkan setiap tahun. Kemudian, tidak dapat melaporkan keuangan dalam jangka waktu yang ditentukan menjadi pernyataan bagi pihak manajemen. Kemudian yang ke-10, pertanyaan yang sering diajukan FAQ. Apa yang dimaksud dengan konsep kelangsungan usaha GAAP? Nah, konsep kelangsungan usaha adalah prinsip akuntansi yang mendasar. Selain itu, pedoman ini mempertimbangkan bahwa selama dan setelah periode fiskal berikutnya, perusahaan dapat menyelesaikan rencana yang ada, memanfaatkan aset yang ada, dan terus memenuhi tanggung jawab ekonomi. Nah, kemudian apa pentingnya konsep kelangsungan usaha? Konsep kelangsungan usaha ada sangat penting untuk menghitung seberapa besar perusahaan harus mengurangi pengeluaran atau menjual asetnya. Kemudian kapan konsep going concern tidak tepat? AS1 menyebutkan bahwa dasar penyusunan kelangsungan hidup tidak dapat jika manajemen memutuskan untuk melikuidasi entitas atau menghentikan perdagangan dan juga jika manajemen tidak memiliki pilihan realistis selain melakukan hal tersebut. Nah, kemudian keempat, metode penilaian manakah yang didasarkan pada konsep kelangsungan usaha. Nah, pasar biaya dan pendapatan adalah 3 pendekatan klasik dalam metode penilaian berdasarkan penilaian kelangsungan usaha. Nah, kemudian kita masuk di karakteristik kualitatif. Nah, permintaan informasi akuntansi adalah investor, pemberi pinjaman, kreditor, dan lain-lain. Ciptakan karakteristik kualitatif mendasar yang diciptakan dalam informasi akuntansi. Ada 6 karakteristik kualitatif informasi akuntansi. 2 dari 6 karakteristik kualitatif bersifat fundamental atau harus dimiliki, sedangkan 4 karakteristik kualitatif lainnya bersifat peningkat atau bagus untuk dimiliki. Nah, pertama kita dimasuk di dalam karakteristik kualitatif fundamental. Ciri-cirinya ada 2, yaitu relevansi, yaitu mengacu pada seberapa bermanfaat informasi tersebut untuk proses pengambilan keputusan keuangan agar informasi akuntansi jadi relevan. Informasi tersebut harus memiliki nilai konfirmasi dan nilai prediktif, di mana konfirmasi ini memberikan informasi tentang peristiwa masa lalu, nilai prediktif memberikan kekuatan prediksi mengenai kemungkinan kejadian di masa depan. 6. Kemudian, agar informasi akuntansi memiliki kesetaraan representasi, informasi tersebut harus lengkap, netral, dan bebas dari kesalahan. Kemudian kita masuk di karakteristik kualitatif peningkat. Nah, karakteristik kualitatif informasi akuntansi yang mempengaruhi seberapa berguna informasi tersebut, yaitu keterverifikasian, ketepatan waktu, dapat dimengerti, dan keterbandingan. Yang pertama adalah keterbandingan. Keterbandingan adalah sejauh mana standar dan kebijakan akuntansi diterapkan secara konsisten dari satu periode ke periode lainnya. Laporan keuangan yang diperbandingkan dengan standar kebijakan akuntansi yang konsisten yang diterapkan di setiap periode akuntansi memungkinkan pengguna untuk menarik kesimpulan yang mendalam tentang tren dan kinerja perusahaan dari waktu ke waktu. Selain itu, komparabilitas juga mengacu pada kemampuan untuk dengan mudah membandingkan laporan keuangan suatu perusahaan dan laporan keuangan perusahaan lainnya. Kemudian yang kedua, karakteristik kualitatif informasi akuntansi penting karena memudahkan manajemen perusahaan dan investor dalam memanfaatkan laporan keuangan perusahaan untuk mengambil keputusan yang tepat. Kemudian keterverifikasian. Nah,
Variabilitas adalah sejauh mana informasi dapat diproduksi dengan data asumsi yang sama. Misalnya jika sebuah perusahaan memiliki peralatan senilai $1 dan memberi tahu akuntan mengenai pembelian nilai sisa, metode penyusutan dan masa manfaat. Nah, keterverifikasian ini adalah bagaimana apakah laporan ini sudah layak, perusahaan ini sudah layak, memeriksa kembali eh, laporan keuangan ini agar bagaimana kelayakan perusahaan ini ke depannya. Kemudian ketepatan waktu. Nah, ketepatan waktu adalah seberapa cepat informasi tersedia bagi pengguna informasi akuntansi. Semakin kurang tepat waktu sehingga menghasilkan informasi yang lebih tua. Misalnya investor ini sudah dengan perusahaan yang ingin dia investorkan memiliki waktu di bulan, misalnya mereka berjanji di bulan laporan keuangannya itu di bulan Januari, tetapi si yang di investor ini hanya memberikan informasi tentang dari Januari sebenarnya yang harus dilaporkan, tapi yang melaporkannya di Maret. Nah, laporan itu termasuk tidak tepat waktu dan membuat sang investor sudah tidak tertarik lagi. Jadi di sini kita diajarkan bagaimana kita harus tepat waktu dalam melakukan sesuatu. Nah, kemudian keterpahaman. Pemahaman adalah sejauh mana informasi mudah dipahami dalam masyarakat ini. Laporan tahunan melebihi 100 halaman dan informasi kualitatif yang signifikan. Informasi yang dapat dimengerti oleh rata-rata pengguna laporan keuangan sangatlah diinginkan adalah umum bagi perusahaan-perusahaan yang kinerjanya buruk untuk menggunakan banyak jargon dan ungkapan-ungkapan sulit dalam laporan tahunannya dalam upaya untuk menyamarkan kinerjanya yang buruk. Nah, keterpahaman di sini adalah kita membuat laporan atau kinerja yang harus mudah dipahami agar orang-orang menarik dan bisa menginvestor perusahaan kita. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kurangnya karena di sini saya akan menyampaikan yang saya bisa. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.